Halo semuanya, kembali lagi di episode review santuy. Episode yang membahas unboxing, review, dan tips and tricks seputar gadget. Dan di video kali ini, di depan kita sudah ada iPhone XR yang akan kita unboxing dan juga di review ya kondisinya gimana. Karena ini adalah iPhone XR 64GB yang gua beli dengan harga 4,8 jutaan ya, dengan kondisi bekas. Yang gua beli di forum jual beli Facebook tentunya secara COD. Jadi sebelumnya gua udah cek dulu ya semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan lebih ke review kondisinya gimana, apakah worth it atau enggak. Misalkan beli iPhone XR 4,8 jutaan di tahun 2021 ini. Dan sebelum ke dalam videonya pastikan sudah klik like, share, dan subscribe. Dan mari kita mulai video unboxing dan review iPhone XR ya guys. Let's go. Oke, seperti biasa, yang pertama kita mulai dari box HP-nya ya. Oh, dan ya, untuk kelengkapan sendiri dia full set OM ya. OM itu artinya dia itu dusnya itu bukan original bawaan dari Apple-nya. Artinya dia dusnya itu dibikin sendiri atau di custom guys ya. Dan di bagian depannya di sini ada tampilan depan iPhone XR-nya, kemudian bagian samping kanan dan kiri tulisan iPhone, dan atas dan bawahnya ada logo Apple ya yang berwarna hitam guys. Kemudian untuk bagian belakangnya di sini dia terdapat spesifikasinya, yaitu 64GB ya untuk storage iPhone XR yang gue beli ini. Kemudian untuk ya, garansinya yaitu X Inter LLA atau dari Amerika Serikat. Kemudian untuk warnanya sendiri dia warna black atau warna hitam ya. Oke, langsung aja kita buka. Dan yang pertama di sini ada buku panduan yang tentunya ini adalah OM. Dan yang OM itu biasanya hanya ada 3 ya, hanya ada 3 buku panduan book, dan di sini ada SIM tray juga. Untuk SIM tray-nya sendiri dia seperti ini guys, jadi kayak ori tapi dari bahannya itu beda ya. Kalau yang ori itu lebih tebal dan lebih enak juga pas dipakainya. Oke, buku panduan. Kemudian di sini ada iPhone-nya yang dibungkus dengan plastik seperti ini. Ini by the way ini bekas ya, bukan baru guys ya, walaupun diplastikin tapi ini kondisi itu bekas. Kemudian di sini ada earphone yang tentunya ini adalah OM ya, artinya dia harus pakai Bluetooth dulu untuk konektivitasnya. Baru kalau misalkan udah terhubung ke Bluetooth baru dia bisa connect ke iPhone-nya. Jadi artinya walaupun pakai kabel tapi dia tetap disebutnya itu earphone Bluetooth ya. Oke, di sini ada kepala charger. Dan ya di sini karena ini adalah OM, ini di customnya itu dia dapat charger yang seperti garansi iBox ya. Artinya yang kaki 2 seperti ini. Harusnya kalau misalkan iPhone X Center itu si charger itu adalah yang kaki 3 guys ya. Tapi gak apa-apa lah, ini charger itu 5 watt ya, dan tentunya OM. Kemudian di sini ada kabel charger dengan agak kotor juga di sini. Dan dia OM ya, dari bahannya juga beda ya, dan ya semuanya OM. Dan sini sudah tidak ada apa-apa lagi. Mari kita bereskan dulu untuk kelengkapannya guys. Oke, selanjutnya kita akan langsung bahas ke iPhone-nya ya. Kita buka dulu dari plastiknya. Iya. Karena barang bekas ya, jadi suara itu kurang ASMR guys ya. Dan pertama kita mulai dari kondisi si iPhone-nya. Kita cek bagian belakangnya. Di sini dia untuk bagian kamera udah pakai pelindung kamera ya. Jadi ini pelindung kamera itu yang bagian sampingnya, bukan pada kaca kameranya ya. Jadi dia udah pakai pelindung kamera. Dan untuk kondisi bagian belakangnya sendiri, jika kita pantulkan ke cahaya seperti ini, memang ada sedikit baret-baret halus ya. Mungkin ini karena bekas pakai case kayaknya, karena ini bukan lecet yang kayak kegores gitu. Dan overall kalau misalkan gua bisa bilang ini masih mulus banget untuk bagian belakangnya. Dan untuk bagian samping kanan di sini dia ada tombol power, kemudian ada SIM tray. Untuk tombol powernya sendiri dia masih kliki, dan dia ada sedikit lecet pada tombol powernya seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian bawahnya. Dan ya, jadi ini bukan segel dari Apple-nya resmi ya, tapi ini segel dari toko yang jual iPhone ini. Kemudian di bagian bawahnya di sini dia mulus banget, nggak ada lecet. Mungkin oh ya ada. Ini di sini guys ada sedikit dent atau lecet, tapi ini cukup kecil ya. Di sini ada lubang port lightning, ada mikrofon, ada speaker. Dan untuk bagian bawahnya bisa dibilang lumayan mulus. Untuk bagian samping kirinya dia ada tombol volume up dan down, kemudian ada switch silent yang masih berfungsi dengan baik. Dan untuk bagian samping kiri dia masih mulus banget. Ya masih mulus banget. Kemudian untuk bagian atasnya di sini dia masih mulus juga ya. Bagian atas masih mulus juga. Dan kita masuk ke bagian layarnya. Untuk layarnya sendiri dia masih mulus juga dan belum pakai tempered glass. Tapi di sini kita pantulkan ke cahaya, di sini masih mulus banget ya. Ini masih mulus banget tuh bagian layarnya, nggak ada lecet atau kegores sama sekali.
Oke, dan untuk kondisi fisiknya gue bisa simpulin sih masih di angka atau kondisi 95%-an masih mulus ya. Artinya ini lumayan bagus juga untuk sebuah iPhone bekas. Dan selanjutnya kita akan hidupkan dulu untuk si iPhone-nya karena ini dalam kondisi mati. Oke, kita tunggu dulu untuk iPhone-nya. Oke, di sini dia udah nyala dan pertama kita cek kalau misalkan gua cek biasanya dari LCD-nya dulu ya, true tone-nya itu nyala atau enggak. Kita masuk ke bagian sini dan di sini dia true tone-nya bisa nyala ya. Oke, untuk true tone bisa nyala. True tone bisa nyala. Dan di sini juga ini masih original ya. Udah gua cek juga masih original. Kemudian kita coba untuk fungsi touchscreen apakah ada yang error atau enggak. Kita coba tombol LCD touchnya kita geser-geser ke bagian atas gini, seperti samping kanan, atas dan bawah. Lalu misalkan kalau ada macet berarti itu touchscreen ada bermasalah ya. Tapi di sini dia masih normal, cukup baik. Oke, dia masih bagus. Kemudian kita masuk ke pengaturan. Kemudian kita untuk ikonnya di sini dia kosong ya, udah kosong. Untuk ikonnya udah gua reset. Kemudian untuk WiFi-nya kita nyalakan dan dia berfungsi. Oke, bisa nyala. Kemudian kita masuk ke menu Bluetooth. Dia juga bisa nyala ya, Bluetooth normal. Kemudian kita masuk ke bunyi dan haptik untuk ngecek speakernya. Oke, di sini gua bisa bilang kalau speakernya masih cukup jernih, nggak ada kresek-kreseknya. Dan untuk speakernya juga dari bagian speaker earpiece dan atas dan bawahnya ini seimbang ya, artinya dua-duanya itu masih normal bagus. Oke, untuk speaker aman. Kemudian kita masuk ke bagian umum, kita cek dulu untuk iOS-nya, kemudian untuk storage-nya. Untuk mengenai di sini ada iPhone XR dengan iOS udah 15 ya. Ini udah iOS terbaru. Kemudian di sini untuk extendernya LLA atau dari Amerika dan untuk storage-nya 64 GB ya. Untuk kunci operatornya di sini tidak ada pembatasan SIM. Jadi artinya aman ya, SIM-nya itu nggak ke lock. Kemudian kita masuk ke menu baterai. Oke, sebelum baterai kita cek dulu ke Face ID dulu ya. Kita berurutan aja guys dari tampilan menu pengaturannya. Kita lanjut ke bagian Face ID. Di sini kita akan coba cek untuk Face ID-nya. Kemudian kita klik mulai aja. Oke, di sini gua akan atur dulu untuk Face ID-nya. Oke, untuk Face ID-nya dia bisa ya. Di sini kita akan kita masukkan dulu untuk buat kode sandinya. Kita pilih 00 aja. Kita tetap gunakan. Kita tunggu. Oke, di sini udah gua atur Face ID-nya, akan kita coba dulu. Oke, dan dia berfungsi dengan baik ya. Face ID-nya masih berfungsi dengan baik. Kita lanjut ke bagian menu baterai, kita lihat kesehatan baterainya berapa dan ya di sini masih di atas 90%. Artinya ini good condition banget ya untuk sebuah iPhone bekas. Dia masih berada di angka 92%. Kalau bisa dibilang sih masih cukup awet banget ya, kayak seperti barunya guys. Kalau misalkan masih di atas 90% untuk baterai health-nya. Kemudian kita back lagi di sini. Kemudian selanjutnya kita cek ke bagian kamera. Kita cek dulu bagian kamera, kita coba foto tanaman yang biasa ada di setiap video unboxing dan ya masih bagus ya. Untuk warnanya masih cukup keluar dan detailnya masih cukup dapat. Sepertinya kameranya masih original juga ya. Pada untuk kamera depannya, kamera depannya di sini masih bagus. Warnanya masih hidup juga ya, masih bagus juga untuk kualitas warnanya. Untuk kamera di sini bisa gua bilang aman. Selanjutnya kita cek mikrofonnya guys. Kita cek mikrofonnya. Kita masuk ke menu memo suara. Di sini kita coba rekam ya. Kita coba rekam. Tes 1 2 1 2 tes 1 2 1 2 tes 1 2 1 2 tes. Kita play. Tes 1 2 1 2 tes 1 2 1 2 tes 1 2 1 2 tes. Dan dia berfungsi dengan baik ya. Mikrofonnya jalan dan juga masih jernih juga. Selanjutnya kita cek bagian speaker earpiece kalau misalkan telepon dan juga speaker teleponnya. Kita masuk ke bagian menu telepon, kemudian kita panggil aja 112 karena di sini dia nggak pakai kartu ya. Di sini belum gua pasangin kartu. Kita panggil aja dan kita dekatkan tangan kita seperti ini. Kalau dia mati berarti sensor teleponnya masih normal dan ya di sini sensor telepon masih normal. Dia mati. Iya, masih normal. Kemudian untuk speaker earpiece-nya juga tadi udah ada ya. Artinya dia masih berfungsi dengan normal. Kemudian selanjutnya cek apa lagi ya? Kita untuk tree tools-nya sendiri ya. Untuk tree tools-nya sendiri dia itu skor itu 100% dan gua udah cek dan berikut adalah hasil dari skor tree tools-nya guys. Kalian bisa lihat sendiri.
Dan itu tadi dia adalah skor tiru-toolsnya ya. Untuk skor tiru-toolsnya sendiri dia 100% dan masih hijau semua. Artinya part yang ada di iPhone XR ini masih original ya, seperti pada kamera, baterai, dan yang lain-lain. Artinya ini bukan iPhone refurbished atau iPhone rekondisi ya. Jadi artinya ini aman guys. Oh ya, dan terakhir untuk bagian seluler atau kartu dia udah gua cek ya, dan udah gua cobain semua operator kartu, dia masih bisa ya. Artinya dia aman dari blokir IMEI walaupun X-Inter guys. Dan kesimpulannya, apakah worth it atau enggak beli iPhone XR 4,8 jutaan ini dengan kondisi yang udah gua tadi sebutkan? Jawabannya menurut gua ini adalah worth it banget ya untuk kalian beli di tahun 2021 ini. Dan jika kalian punya pendapat sendiri, kalian boleh komentar aja di bawah. Dan ya, sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Thank you semuanya.